Nah, ketika Rismond menyatakan dia salah, Ya, mengaku salah dan mengatakan bahwa dalam metodologinya itu ada ketidaklengkapan, ada akibat rotasi, translasi dan sebagainya. Kemudian mundur, menyatakan bahwa itu kan otomatis bukunya yang dulu dipuji-puji orang itu kan nggak sah kan? iya. Alat-alat bukti yang menguatkan mereka itu rontok satu persatu, ya. Mhm, Dan ini yang sebetulnya kelihatannya tak terpikirkan oleh kubu teroris itu. mmm, iya, Ketika ketika ini satu dari tiga, satu udah gugur nih, mhm, tinggal dua. mhm. Apalagi kalau dilihat dari jumlah halaman yang dua ini nggak sebanyak sama yang satu. Iya iya iya. Jadi Iya, iya, jadi ini adalah sebuah apa ya, bencana nih buat kubu anti Jokowi. secara hukum itu juga jadi ada efek jerah buat siapapun ya, Iya Siapapun, iya ketika betul. iya. menuduh seseorang tanpa bukti gitu, Mhm, apalagi terkait ijazah, ya itu, ini gitu, jadi presiden buruk selanjutnya gitu, kalau betul. kemudian orang seenak-enaknya direpotkan oleh sesuatu yang tuduhan-tuduhan tidak berdasar gitu. Oke, penonton Cokro TV ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito L. Kayuni ditemani Bang Ade Armando, abang kita, ditemani senior saya juga Mas Warsa Tarsono. Ada istilah baru apa namanya? MBT. Masih MBT. Masih Bukan apa satu lagi Dedi. Dedi, Dedi Warsatarsono. Warsatarsono. Di kantor dia dikenal sebagai Dedi Warsatarsono. Dedi, Sugar Dedi. Sugar Daddy. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Nggak memenuhi klasifikasi itu saya. Oh, Sugar jadi daddy Nggak mau ya. Terlalu manis. Ya, karena ada sugarnya. Oke, Bang Ade, Mas Warsa belum lama ini atau barusan tadi, Baru aja itu. barusan tadi pagi. Langsung Warsa batuk karena itu. Karena itu ya, keselak dia. Ada sesuatu yang mengganggu nih. Mengganggu pikirannya. Barusan saja tadi pagi itu ada yang aktivis yang namanya Bung Rismond Sianipar Ye, yang kemarin tiba-tiba tobat itu bikin pernyataan. Hari ini ketemu apa sama pernyataannya? pernyataannya nanti belakang, ketemu Oh, gitu. Gibran dulu. Kemarin membuat pernyataan permintaan maaf kepada Pak Jokowi dan keluarganya, bahkan datang. bahkan datang kemudian ke Solo, Ke Solo. menemui Pak Jokowi meskipun tertutup ya pertemuannya nggak dibocorkan ke media. Hari ini beliau ketemu Pak Wapres di kantornya, di kantor Weh. Wapres selama 50 menit. Wah, lama juga itu Lama itu. ngobrolnya. Waktu Bang Ade berapa menit? Sejam. Oh, Oh, lebih sejam. lama. Lebih lama. Lebih lama. Kita bicara tentang Indonesia. Iya, Indonesia. Kalau ini cuma bicara tentang nasibnya. Kemudian dia dirangkul, udah kita saudaraan, nggak ada apa-apa lagi dan seterusnya. Nah, ini mengejutkan Bang bagi semua pihak lah. Termasuk Pak Jokowi mungkin juga terkejut nih kok tiba-tiba balik arah nih. Menurut Bang Ade apa yang terjadi Bang? Kok tiba-tiba Rismond bertaubat, balik arah dan menyadari kesalahannya? Saya rasa memang sudah sejak lama ya kita mengantisipasi bahwa pada titik tertentu satu persatu akan akhirnya uh, mengungkapkan ya Hmm. kesalahan-kesalahan mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka ini maksud saya mereka itu adalah mereka yang menuduh adanya ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Itu kebohongannya atau tuduhannya itu jelas-jelas memiliki begitu banyak cacat, kelemahan yang tinggal menunggu waktu saja sebelum itu semua dibongkar kan. Tapi sebelumnya kan dia ngomong saya rela mati daripada Iya. harus apa itu pernyataan minta maaf Iya. atau apa itu? Ya ini sampai sekarang kan yang masih juga bertahan tuh adalah temannya Mas Warsa ini, Siapa Bang? Roy. Roy. Roy Suryo sampai sekarang masih Iya, iya. Tetap bilang lanjut 99%. masih gitu aja dia. Saya masih Hmm. menganggap bahwa itu ijazah palsu. Kenapa sekarang berbalik Rismondnya? Nah sekarang kan Rismond ya. Hmm. Satu adalah kita ingat sebelum ini sudah ada orang seperti Egy Sujana Egy juga kan. Sujana, Iya. Damai Lubis. Walaupun mereka tidak pernah minta maaf kepada Pak Jokowi ya. Ini beda ya. Kalau Rismond tuh Dari minta awal. maaf. Hmm. Dan bukan cuma minta maaf kalau kita nonton videonya. Di video itu secara jujur gitu ya. Secara terus terang Rismond mengatakan bahwa memang harus dikoreksi itu tulisan saya di buku Jokowi's White Paper itu. Iya. Ya. Hmm. Itu kan selama ini dia sangat bangga dengan tulisan-tulisan di
Jokowi's White Paper itu. Iya. Karena dia itu kan sebuah buku yang kalau nggak salah totalnya itu 700 700 halaman. halaman dan dia tuh 400 Nah, halaman. dia Lebih saja loh ini. 400 halaman lebih. Ya. Gila itu. Yang terus terang kalau saya baca, ya memang menurut saya ngarang aja nih orang. Iya. Gitu ya. Tapi kan sekarang dia mengaku bahwa ada yang perlu dikoreksi. Artinya dia mengaku itu salah. Karya itu jangan dibaca, jangan dipercaya. Yang 400 halaman, yang 300 halaman sisanya terserah. Yang 400 halaman itu adalah tulisan yang sebetulnya mengandung banyak kesalahan, dan karena itulah dia minta maaf Iya. kepada Pak Jokowi. Dan kata lain, minta maafnya kenapa? Karena menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi di satu sisi barangkali sekarang sudah semakin jelas bahwa kalau Anda mau jujur, kita mau objektif, memang semakin terlihat bahwa itu banyak kelemahannya. Dan itulah yang akan diungkapkan di pengadilan kan? Iya. Dia mungkin masih berharap bahwa, saya duga ya, seperti kasus Egy itu kan begitu dia bertemu dengan Pak Jokowi, ya, walaupun dia tidak pernah menyatakan minta maaf, hanya dalam beberapa saat kemudian, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, polisi memang mengeluarkan SP3. Iya. Ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu penjelasannya. Walaupun Anda bilang kan, tapi kan sebelumnya dia bilang sampai mati kan atau Iya. apalah gitu. Semiliar persen. Itu respon. Iya. Ya. Iya. Jadi itu satu sisi. Tapi sisi lain, saya duga ini ada kaitannya dengan apa yang diduga sebagai kebohongan dia di Jepang. Ya, kan gini, Rismond ini selama ini selalu mengaku sebagai seorang doktor dari sebuah universitas di Jepang, namanya kalau tidak salah Yamaguchi. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah dibongkar. Kita juga sudah pernah membicarakan ya sebetulnya di sini ya. Sudah pernah dibongkar oleh beberapa pendukung Jokowi. Maaf, beberapa pendukung Jokowi yang sejak kan dia memperlihatkan ijazah dia tuh. Iya. Ya. Itu ada keanehan-keanehan di sana, dan keanehan-keanehannya itu cukup kuat untuk dijadikan dasar tuduhan bahwa itu bukan doktornya Yamaguchi itu, gitu kan? Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya Yamaguchi. Tapi belakangan ada orang seperti siapa namanya, Bang Billy ya. Iya. Bang Billy itu adalah seorang relawannya Jokowi yang bikin acara, dia punya podcast, dan di podcastnya secara sangat clear dia menunjukkan bahwa itu palsu emang ijazahnya Pak Rismond ini. Iya. Kemudian ada seorang lawyer, saya lupa siapa, namanya saya lupa, yang dulu bintang film itu loh, yang jadi lawyer. Si ini siapa? Farhad Abbas. Nah, Farhad Abbas itu bahkan di dalam sebuah acara, saya lupa ya, apakah acara publik atau acara televisi, kalau nggak salah televisi, dia mengungkapkan adanya dugaan bahwa Rismond ini sebetulnya adalah orang yang tidak pernah lulus dari Yamaguchi, dan kemudian dia itu adalah orang yang pernah memperoleh beasiswa dari Yamaguchi. Iya. Terus? Dan kedutaan Jepang itu seharusnya bisa menuntut Rismond untuk mengembalikan semua dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang kepada Rismond, karena dia tidak pernah lulus dari gelar doktornya. Jadi ada kesepakatan waktu itu antara pemerintah Jepang dengan siapapun penerima beasiswa agar kalau kalian tidak menyelesaikan pendidikan Anda, ya Anda harus kembalikan uang yang sudah kami keluarkan, kan gitu. Nah, ini meledak. Nah, si Bang Billy ini kemudian, yang saya bilang tadi relawannya Jokowi ini, sekarang sedang akan ke Jepang nih untuk meneliti langsung ke Yamaguchi-nya sendiri untuk memperoleh bukti bahwa orang ini memang tidak pernah lulus. Nah, yang lebih seru dari cerita Rismond di Yamaguchi ini adalah Rismond ketika itu, agar dia tidak perlu mengembalikan uang yang diperolehnya dari pemerintah Jepang, dia bikin akte kematian. Ini semua dugaan ya. Ini semua baru cerita nih. Pura-pura mati. Iya. Nah, karena di Indonesia rupanya cukup gampang membuat akte kematian itu,
akte kematian itu dikirim ke pemerintah Jepang untuk mengatakan orang ini sudah meninggal. Sehingga pemerintah Jepang menarik diri kan dari ya udah ya turut berduka cita lah ya atas kematian Iya, iya, Rismon iya, iya, Sianipar ini. Jadi dia bohong. Nah kalau ini bohong, ini terbukti, Mm-mm. ini jadi perkara hukum serius. Serius benar. Karena dia harus mengembalikan uang dari pemerintah Jepang itu. Nah ini memang sedang dilakukan sekarang nih oleh Bang Billy dan kawan-kawan ini. Ya. Sedang diinvestigasi. Sedang diinvestigasi dan mereka akan ke Jepang. Ke Jepang langsung. Untuk mempelajari kasus ini. Betul. Jadi rupanya atau kemungkinannya kan tadi Gara-gara kalau, itu ya? kalau alasan pertama tadi sekedar bahwa ini udah semakin terungkap nih, Iya, gitu ya. iya. Saya nggak bisa lagi melindungi diri saya. Iya. Itu satu. Kedua adalah dia sedang ketakutan. Hmm. Ya. Kalau sampai ini dilanjutkan nih, ini yang menarik gini loh. Sebetulnya yang orang kayak Bang Billy ini melakukannya bukan atas dasar perintah dari Pak Jokowi. Dia relawan Jokowi, ya. Tapi dia bukan orang yang minta uang ke Pak Jokowi. Saya mau dong mempelajari kasus Yamaguchi ini dan tolong biayai perjalanan saya ke Jepang. Nggak gitu. Karena saya mandiri aja. Mandiri, tapi ada penyandang dananya nih yang kesian sama mereka. Iya, membiayai gitu. Membiayai karena cukup mahal nih, apalagi ini di zaman. tiketnya. Ini peak season atau apa. Jadi mereka ke sana sekarang nih, hari inilah katanya. Nah, jadi barangkali Rismon tahu itu, nah buru-buru dia minta tolong itu kali ya, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya duga kan kalau dia kan memang minta maaf ya. Nah kalau dia sudah minta maaf, dia berpikir mudah-mudahan kali ya kasus Yamaguchi-nya ini bisa dihentikan. Tapi yang Pak Rismon harus tahu bahwa Bang Billy dan kawan-kawan yang sedang melakukan penelitian ini bukan orang yang dibiayai oleh Pak Jokowi sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi ceritanya maafin nih. Ya udah gitu kan, Pak Jokowi kan orangnya sangat generous ya. Apalagi Gibran sekarang menerimanya dengan tangan terbuka kan. Betul. Dia sampai bilang, ya sudah kita kan saudara. Bayangin lah itu. Gibran itu bapaknya dihina, difitnah segala macam, setelah ini begini nih kondisinya. Dia bilang nggak apa-apa, ya udah kita. Dia kan juga menulis buku Gibran kan. Oh iya. Makanya dia datangin Gibran. Iya. Apa namanya? Gibran the Endgame apa? Endgame. Iya. Yang sekarang dijawab oleh Ibu Ivana Lee. Inali. The game begin. Bukan di bukan di bukan Endgame. Bukan Endgame. The game begin. The game begin. Dimulai. Jadi saya rasa sih itu kombinasi dari berbagai alasan itu, saya duga ya. Bukan dia tercerahkan. Dia nggak mengalami Aufklärung. Pagi-pagi benar juga ya gitu ya. Melihat langit. Ada malaikat. Enggak gitu ya. Saya duga enggak. Saya duga. Oke, Bang Ade. Mantap kan analisisnya mendalam. Ternyata ada hubungannya dengan Yamaguchi. Mas Marsa, kan Rismon ini core ya di dalam grup ini. Teroris ini. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebenarnya hanya penggembira lah, nambahin rame aja lah, nambahin pasal, nambahin behavior science lah istilahnya itu kan. Itu neuroscience gitu. Nah, kalau Rismon bener core dia menganalisis ini data itu. Ijazahnya meskipun fotokopi fontnya bla 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 meskipun juga itu produk ya apa dari internet ya, bukan ijazah fix barangnya. Nah, ketika Rismon menyatakan dia salah, mengaku salah dan mengatakan bahwa dalam metodologinya itu ada ketidaklengkapan, ada akibat rotasi, translasi dan sebagainya. Kemudian mundur menyatakan bahwa itu kan otomatis bukunya yang dulu dipuji-puji orang itu kan nggak sah kan. Nah, ada orang itu kader mantunya Amin Rais, kader Partai Umat, kader Partai Umat, Ridho Rahmadi kan. Dia tuh sangat getol mengatakan ini asli atau ini sangat ilmiah. Sekarang gimana perasaannya Mas Warsa kalau akibatnya kayak gini? Iya. Sebelum ke situ saya juga ingin menambahkan tuh informasi tadi tentang Rismon. Jadi ada satu informasi juga bahwa katanya kan istrinya
memberi pengakuan bahwa selama 3 tahun 2003 sampai 2006 melakukan pendampingan ketika Rismond studi di sana. Tapi ternyata setelah diteliti mereka itu menikah tahun 2006. Jadi dia mendampingi dulu, kan mungkin aja. Kan mengakunya sebagai istri, Bang. Ya mungkin belum resmi menikah, tapi sudah berperilaku. Iya, ada sebagai informasi istri. seperti itu yang kemudian Ini ada aja ya netizen kita tuh ya, dapat dari mana nggak tahu itu. Iya. Dan artinya si istrinya itu seperti menguatkan. Oh, dia seperti ingin menunjukkan enggak, dia benar bikin dokter. Iya. Aku sebagai istrinya mendampingi. Ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan awal ya tentang itu Ridho Rahmadi, makanya saya ketika langsung terus terang ya, ketika Rismond menyatakan melalui video kan, yang pertama kita lihat melalui video bahwa dia mengaku salah gitu, meminta maaf dan sebagainya. Nggak tahu yang tergambar, yang terbayang oleh saya itu Ridho Rahmadi itu gitu. Karena saya gini, maksudnya dari awal kan gini, dia itu mengklaim sebagai seorang ahli AI. Ridho ini. Iya, Dr. Ing sampai menyebut saya Dr. Ing yang melakukan penelitian dan sebagainya. Dr. Engineering. Iya. Engineering. Memastikan bahwa secara ilmiah itu enggak mungkin ada celah, apa istilahnya, celah kelemahan dalam penelitian. Tidak mungkin ada. Mustahil istilahnya. Mustahil ada kelemahan. Iya, mustahil ada kelemahan. Gitu. Jadi dia bilang mustahil secara ilmiah ini ada kelemahan gitu dari apa yang disampaikan Rismond. Jadi valid betul lah ya. Valid banget dalam bukunya Jokowi White Paper ini. Makanya kan ketika membandingkan itu kan saya jadi bertanya kepakaran dia yang sampai dokter dan lain sebagainya ketika meneliti hasil dari Rismond gitu. Betul. Di awal kok jadi akhirnya berarti semua itu omong kosong. Iya, berarti semua dia juga melakukan omong kosong bisa jadi si Dr. Rahmadi ini gitu loh. Iya. Gitu. Buat saya, ya ampun, berarti dia udah mengklaim sampai bertaruh, ya kan membesarkan nama dia bahwa saya ahli digital, ahli AI gitu dan sebagainya. Saya berdasarkan penelitian saya, bla 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 lah. Pasti digital forensik lah ya. Digital forensik gitu. Image processing dan lain sebagainya lah gitu. Bahwa ini tidak mungkin terbantahkan, mustahil terbantahkan gitu. Hebat Pak Ridho. Kan jadi takbir. Sekarang ya, akhirnya kita tahu akhirnya itu omong kosong aja gitu. Iya. Gitu dengan bantahan Rismond sendiri dengan secara jujur. Jadi akhirnya kan ya itu tadi bahwa kemudian kita juga kan mempertanyakan kepakaran dia kalau gitu. Dan ingat loh, dia itu menjadi salah satu saksi ahli di kasus ijazah. Di kasus ini. Gitu. Iya. Nah, itu ya makanya saya mungkin juga nanti kan ada juga kan banyak beberapa orang-orang di tokoh-tokoh di sini juga yang sebelumnya menguatkan penelitian Rismond ya. Sebelum-sebelumnya. Cuman saya nggak tahu karena mungkin dulu kita pernah ngomongin tentang Ridho Rahmadi. Tiba-tiba aja ketika Rismond bilang seperti itu, minta maaf, penelitiannya salah gitu. Kebayang, ini Ridho Rahmadi gimana nasibnya nih. Tapi saya duga kalau mereka dengan gampang ngeles justru mengatakan Rismond itu mengalami penekanan. Jadi ada ancaman kali kan. Dan apakah bentuk ancamannya tertutup, tapi ada ancaman buat Rismond. Iya, mungkin argumennya begitu akhirnya. Ya karena nggak ada pilihan lain kan. Wong orangnya udah ngaku bahwa ini keliru. Dia salah ya. Dia katanya nggak ada cacatnya. Bang Ade, tapi kalau aku membayangkan nanti di pengadilan gimana ya? Yang nyusun buku itu mengakui bukunya salah. Terus nanti proses pengadilannya gimana itu, Bang? Ya buku itu kan cuma salah satu saksinya,
alat Bukti, bukti. Alat bukti ya. Bukan itu yang menentukan kan. Hmm. Jadi sekarang udah gugur nih salah satu alat buktinya. Berarti Paling kan nggak setengah dari alat bukti iya, yang itu. menguatkan mereka berarti Iya. malah rontok mulai ini satu persatu Iya. ini. Alat-alat bukti yang menguatkan mereka itu rontok satu persatu ya. Hmm. Dan ini yang sebetulnya kelihatannya tak terpikirkan oleh kubu teroris itu. Hmm. Ketika ini satu dari 31 udah gugur nih, Hmm. tinggal 2. Hmm. Apalagi kalau dilihat dari jumlah halaman yang 2 ini nggak sebanyak Samin 1. Iya, iya, iya. Jadi Iya. jadi ini adalah sebuah bencana nih buat kubu anti Jokowi. Hmm. Walaupun saya tetap tertarik ya melihat bagaimana ketika kemarin Rismon tuh keluar menyatakan permintaan maaf tuh di mana ya? Nah, dia keluar tuh ke Iya. Di halaman rumahnya Pak Jokowi kan dia langsung diwawancara sebelum juga. Pak Jokowi. Sebelum itu. Oh, yang sebelumnya. Ketika dia menyatakan permintaan maaf itu memang ketika ketemu Pak Jokowi. Sebelumnya. Sebelumnya udah, itu kan udah menyebar dulu apa namanya Nah, itu ada videonya. adegan, walaupun saya tidak tahu persis apakah adegan ini memang diambil setelah dia menyatakan permintaan maaf. Itu dia masih didukung oleh para pendukungnya yang gitu loh, masih berteriak-teriak. Artinya mendukung dia. Saya nggak kebayang loh kalau saya menjadi bagian dari tim pendukung teroris itu sekarang. Perasaannya seperti apa kan? Saya nggak kebayang kalau berikutnya nih rakyat bersuara misalnya, Aiman dan kawan-kawan bikin acara lagi nih tentang Rismon dan perkembangan perdebatan tentang kontroversi ijazah palsu. Itu selama ini kan selalu ada tuh tim yang datang untuk membela teroris kan? Ya. Nah, kalau ini udah terjadi, itu kayak gimana rasanya ya? Saya iba sih melihat Ya, mereka. kasihan ya. Kasihan. Yang pasti terbelah itu mereka itu. Mungkin ya ada yang balik arah kalau melihat kondisi kayak gitu, ada yang tetap kekeh menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Yang kekeh tuh akan bilang begini, Rismon ini pengkhianat. Ini kayak dulu orang menghina Egy Sujana kan? Iya. Pengkhianat nih Egy Sujana. Sekarang juga begitu. Pengkhianat ini Rismon. Tapi pernyataan Roy Suryo masih normatif terhadap Rismon, Bang. Apa dia bilang? Dia bilang ya itu memang Ini haknya dia. Haknya dia secara pribadi, bukan pernyataan kami, dan kami tetap lanjut. Iya. Kan gitu Ya, tanggapannya. itu kan sama sekali nggak berarti apa-apa pernyataan itu. Hanya menunjukkan bahwa dia menerima nih bahwa temannya meninggalkan gelanggang. Iya, iya. Tapi sebetulnya yang persis yang Anda bilang, begitu Rismon mengaku bahwa itu adalah sebuah karya yang salah, maka sebetulnya otomatis ya walaupun barangkali nggak semuanya gugur, sebagian itu gugur karena yang paling banyak membahas tentang Iya, secara teknis kayaknya itu. Rismon. Iya. Kalau Rismon. si Tifa kan neuroscience itu. Iya. Jadi sebetulnya dia membayangkan nih mukanya Warsan nih artinya dia bersalah nih. Dia lihat dari jauh, ekspresi orang, hidungnya, mulut, bibir, tubuhnya condong ke kanan atau ke kiri kan gitu. Iya. Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya, benar. Iya, karena kan memang saya juga walaupun tidak baca pun kan kemarin yang waktu Bang Ade beli bukunya di bawah terus saya lihat-lihat kan memang yang menjabarkan secara teknis itu tentang ijazah. Iya, tentang ijazahnya Pak Jokowi itu yang kemudian diklaim sebagai palsu, itu memang Rismon gitu. Kalau kalau Roy itu kan terkait undang-undang latar gitu. belakangnya dia menyentuh tentang ijazah itu tapi sedikit tentang dokumen publik apa itu enggak, dia bilang ini palsu karena dia nunjukin memang ini palsu. Tapi kalau yang betul-betul secara teknis objek studinya itu si ijazah, ya image-nya nih, hasilnya, hurufnya, kodenya, segala macam itu Rismon. Nah itu juga yang diperkuat oleh Ridho Rahmadi itu dari hasil-hasil secara teknis kan gimana image processingnya gimana, makanya tidak ada celah secara ilmiah itu untuk dibantah. Iya, dia mengarang bebas Ridho itu. Nah tapi kembali ke Rismon ya. Rismon itu adalah kunci seperti Anda bilang tadi ya. Iya. Pemain utamanya tuh. Ya. Karena dia paling serius mengkritik kan ijazah tersebut. Fontnya kan. Fontnya juga. Dari awal ketika pernyataan yang pertamanya tentang fontnya ya. Katanya tidak Times New Roman gitu, dia seperti itu. Pokoknya nggak sesuai gitu. Itu dia kan? Iya, itu dia gitu loh.
Kalau Roy Suryo kan, ya waktu Foto. itu iya di foto gitu, hasil foto. Ya, saya nggak tahu Risman ngomong foto atau enggak. Tapi yang jelas itu dia berhalaman-halaman, bahkan codingnya tuh muncul. Iya, codingnya itu muncul. Ada Itu kode emang ini ya. sebuah Iya. buku yang sebenarnya sampah. Berlembar-lembar codingnya Berlembar-lembar itu. coding. Banyak gitu. Iya. Makanya saya ketika ngelihat itu, wah ini sih buat ngebajak-banyakin halaman aja nih. Memang iyalah. Gitu. Buat apa? Sekarang pembaca Iya. apa coba Faedahnya. ngelihat baca itu Kan pembaca gitu. nggak ngerti coding. Nah, Iya. dia tampilkan paparannya tuh salah satu yang paling Banyak lah. paling banyak ya porsinya dari 400 halaman yang dia sajikan itu adalah tentang coding. Jadi dan di situ sama sekali nggak ada misalnya kepustakaan nggak ada. Dia ya itulah studi dia. Ya. Saya duga memang dia betul-betul belajar tentang itu semua. Tapi kita semua udah bilang dari awal nggak bisa Rismon, kamu itu meneliti sebuah kopi dari ijazah Betul. yang beredarnya di online. Betul. Di mana bukti bahwa itu yang ijazah yang valid. Bagaimana kamu tahu itu emboss nggak emboss? Emboss nggak emboss, Iya. gimana? Tapi kan dia ngotot. Hmm. Ya masalahnya para pendukungnya juga sama ngototnya. Iya. Mau dibantah apapun dia nggak percaya. Nah sekarang mereka ini harus sadar bahwa sekarang bos kalian itu yang namanya Rismon Sianipar udah ngaku salah. Ya. Kenapa? Ya tadi kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia sudah mengaku salah. Apapun latar belakang itu ya. Iya, apapun latar belakang itu. Jadi saya sih percaya ini kalau kata orang-orang bijak kan kebenaran tuh akan menemukan jalan. Betul. Iya nggak? Iya. Ini kebohongan demi kebohongan terus mereka lontarkan. Ya kita kan mati-matian menjawab. Tapi cara kita menjawab kan jauh lebih menurut saya ya. Jauh lebih santun, jauh lebih bertanggung jawab. Kalau mereka tuh kan seperti brutal menyerangnya. Ya. Ya, udah dibilang bahwa tidak bisa begitu Anda membuktikan kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi karena Anda hanya menggunakan fotokopi dari ijazah palsunya. Yang Anda harus lakukan adalah meneliti ijazah sesungguhnya. Asli. Yang harus diteliti. Itu harus secara diteliti. fisik memegang itu kan. Megang itu, teliti objeknya tuh Iya. ada di sini, Anda teliti. Dan Anda harus jelaskan kenapa Anda menduga bahwa itu ijazah palsu. Kan itu yang hampir-hampir tidak pernah terangkat kalau kita lagi diskusi. Betul. Kenapa Anda menuduh bahwa itu ijazah palsu? Kan based on what gitu loh. Maksudnya kan dia bisa bilang, saya dapat informasi dari entah dari mana ya, yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu. Ya si orang yang menuduh ijazah palsu itu based on what juga. Iya. Kalau enggak sih memang enggak ada maknanya. Betul. Nah ini kita selama hampir setahun ya. Mungkin. Iya, setahun setahun. Di kasus ini aja, kasus si kalau tuduhan-tuduhan tentang ijazah palsunya Pak Jokowi kan sebelumnya sudah lama. sudah lama. Tapi yang Roy dan kawan-kawan kalau nggak salah Mei tahun lalu atau apa gitu ya. Nah, ya ini kita udah tersita waktunya untuk sesuatu yang sejak semula kita semestinya udah tahu jawabannya adalah asli. Tapi mereka ngotot terus. Ya. Baru sekarang Egy mundur. Ya. Ya. Baru sekarang Rismon mengaku. Kalau Egy kan tim hore-hore lah. Nah, dia adalah orang yang pertama kali mengangkat ini loh. Iya, cuman dia kan nggak melakukan kayak Rismon penelitian. Oh Gitu iya. loh. Kalau Iya, dia kan betul. dari awal juga bilang bahwa kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya, saya akan minta maaf. Iya, Dari dia- awal dia bilang iya, begitu. dia kalau memang mau sudah ditunjuk menggaransi seperti ya. itu. Jadi sebelum kecemplung nih udah. Ya tapi ya jangan ngomong dulu. Pengen tampil, Pak. Ini kayak mereka bilang nih si teroris ini. Mereka melakukan penelitian. Ya jangan keluarkan kesimpulan dulu dong sebelum kita bisa melihat apa buktinya atau Anda bisa menunjukkan apa buktinya. Anda baca tuh 700 halaman nggak ada kan buktinya. Yang buku maksud saya. Iya. Kalaupun mereka menyebut itu sebagai bukti, bahan kajiannya kan bukan barang asli. Iya, Gimana kita bisa mengakui itu sebagai bukti? betul. Kalau dasarnya udah salah, itu pondasinya udah salah. Yang paling jauh mereka bisa lakukan, mereka menduga. Mereka bilang, Ya. kami menduga karena yang kita lihat di Iya. fotokopi ini, itu kelihatannya mengandung banyak cacat. Hmm. Ya jangan bilang 99%. Ijazah 99,99%, Bang. Itu. Itu Ini- hampir Iya, bisa itu diabaikan sih itu ya. 100%. Iya. Kan 100 sebetulnya Iya, itu. iya.
100% Ya, Oke. kalau pembulatan. Iya, kalau dibulatkan pasti Iya. 100%. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Kali ini gini Mas Warsa, saya melihat bahwa kalau kita amati ya, kan sudah ada pihak yang dimaafkan. Egy Sujana, Damai Lubis, terus Rismond terakhir. Iya. Tapi kan belum ada dimaafkan. Rismond belum ya? Belum dong, belum ada pernyataan dari Kalau Pak Gibrannya Jokowi. udah. Dari Gibran kan dia minta maafnya Mm-mm. ke Pak Jokowi. Iya. Tapi belum diumumkan mungkin. Iya. Menurut saya sudah, Bang. Ya itu terserah Ya kalau Anda. pernyataan Pak Suhadi kan Sudah. itu juga sudah, gitu. Sudah. Akan memaafkan. Akan tuh Iya. belum dong. Iya. Will. Will. Sedang proses, Bang. Nggak ada kok, sangat yakin. 99%. Awas loh kalau besok ketahuan Pak Jokowi akhirnya saya mengerti, tapi kelihatannya saya nggak bisa. Nggak memaafkan. bisa gitu ya. Kan ini apakah akan diterima restoratif justice-nya? Sudah diajukan. Iya, Hmm. makanya itu kan pertanyaannya adalah kalau restoratif justice siapa yang menentukan diterima atau tidak? Jokowi. 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 Jadi selama ini belum selesai, Mm-mm. belum ada tuh Mm-mm. keputusan untuk menerima restoratif justice. Iya. Belum ada bukti bahwa Pak Jokowi memang sudah memaafkan. Iya. Tapi kalau lihat gelagatnya, oh enggak ya. Enggak boleh. Kembali Enggak, saya setuju kalau kita ngelihat Pak Jokowi selama ini. Iya. Itu kan dia luar biasa, memang Mm-mm. murah hati ya. Iya. Dan dia akan bersedia, ya udah, kamu udah mati-matian tapi kamu kalah nih ya. Hmm. Ya. Kalau Rismond kan masih punya alasan untuk dilakukan restoratif justice. Dia belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Nah, yang gawat itu kan kayak Roy Suryo. Iya. Dia sudah residivis berkali-kali dan kemudian dalam kasus ini Berkali-kali sekali. sekaligus Yang kedua itu, ya? Yang itu yang apa sih? yang stupa. Stupa. Oh, yang Paci nggak masuk ya dulu. Panci bukan. Itu heboh aja tapi Itu- nggak kasus hukum. bukan dia. Emang cuma Dia- kasus itu ya? Enggak, Bang? kalau kasus panci, Heeh. dia dituduh mengambil panci. Heeh. jadi itu nggak pernah menjadi perkara hukum. Oh, nggak pernah masuk ranah hukum. Tapi kalaupun tidak pernah masuk ranah hukum, tapi itu jadi sepanjang hidupnya dipermalukan. Nah, Itu dampaknya dengan lebih kasus negatif dari stupa ya. Iyalah, maksud saya ya tahu diri lah. Mungkin kalau stupa orang udah gitu, udah dihukum udah gitu. Panci ini. Roy Panci Suryo. Iya. Meskipun udah dibalikin tetap aja orang menganggap belum gitu. Nah, Enggak, kalaupun udah dibalikin, kenapa diambil? kan bisa keikut. Keikut apa? Oh, iya. Mungkin nyuruh orang udah bawa pulang barang dibawa Bawa semua. Termasuk panci, termasuk Ya mesin harusnya air. kalau begitu caranya, Mm-mm. begitu sampai ke rumah, Mm-mm. diperiksa langsung dong. Oh. Ini enggak, ini bukan punya saya gitu kan. Ini enggak, kan setelah kasusnya rame Mm-mm. baru dikembalikan. Oh iya iya iya. Jadi emang bermasalah ini Pak Nah, Roy Suryo ini. Nah, kan kalau Roy sudah nggak bisa ya di restoratif justice itu gimana nasibnya Mas Warsa? Kan seolah-olah nanti Pak Jokowi tebang pilih ya. Emang Nah, nggak boleh? Ada yang nggak bisa secara hukum. Oh, kalau Anda sudah pernah jadi apa residivis? Residivis nggak bisa. Oke. Itu memang secara hukum Pak Jokowi maupun nggak bisa itu. Apalagi ini kasusnya sudah masuk pengadilan kan. Ini gimana Mas Warsa melihat ini? Ya, ya buat Atau saya Mas Warsa setuju? Jangan diampuni Pak yang Nah, dua ini. itu justru saya ingin mengatakan itu, Apa? Anda mau mengatakan apa? yaitu kalau saya akan usul ngomong ke Pak Jokowi jangan dimaafkan Oh, gitu. Yang tersisa ini dua ini. Biar Atau ada tiga? gini ya, maksudnya kan gini, secara hukum itu juga jadi ada efek jerah buat siapapun Iya, ya iya, ketika betul. menuduh seseorang tanpa bukti gitu, Mm-mm. apalagi terkait ijazah, yaitu ini gitu jadi presiden buruk selanjutnya gitu. Betul. Kalau kemudian orang seenak-enaknya direpotkan oleh sesuatu yang tuduhan-tuduhan tidak berdasar gitu loh. Kan makanya saya setuju dengan misalkan ya dalam hal ini kan mungkin Bang Ade agak ini ya ketika Anies Baswedan bilang bahwa yang harus membuktikan tuduhannya itu orang yang menuduh gitu. Bener kan? Iya. Iya. Anies Ya, Baswedan harusnya ngomong saya begitu. iya Oke. gitu. Kalau dia bilang kalau kemudian yang dituduh harus membuktikan, betapa repotnya dia gitu loh. Betapa repotnya orang Ya, yang dituduh. orang yang gitu loh. dituduh, Hmm. setiap Gitu loh. kali ada orang menuduh, Iya. dia harus buktikan. Membuktikan itu jadi dia nggak kerja Iya. kalau dia
sebagai seorang pejabat jadi akhirnya nggak kerja. Ya. Nah, makanya dalam konteks ini menurut saya kalau menurut saya Roy Suryo, Tifa dan satu lagi Rizal Fadila buat saya itu karena begitu gimana ya kalau saya ngelihat pernyataan-pernyataannya tuh buat saya udah pada level yang Tak jangan termaafkan. dimaafkan ya, Iya. tak termaafkan. Ya, cuman memang di Indonesia ini sudah ada beberapa presiden ya. Apa tuh Bang? Ya misalnya aja Hasto dimaafkan, dihapus kan. Padahal itu kan jelas-jelas menyuap KPU. Jadi orang bisa bilang bahwa di Indonesia ini bisa aja ini terjadi Berarti kembali. menurut Bang Ade kebiasaan memaafkan segalanya itu nggak bagus. Nggak bagus kecuali kalau terbukti memang ada alasan untuk memaafkannya kan. Kasusnya yang misalnya siapa yang Tom Lembong. enggak, siapa? Tom Lembong menurut saya juga nggak pantas dapat Siapa yang yang Oh, itu baru-baru yang ini. BUMN Iya, ya. eh Siapa itu ya? Si cewek itu ya? yang Iya. cewek Iya. yang istrinya Zaim kan? Istrinya Pak Zaim Muhrawi. Iya, Iya. Kan dia sebetulnya sangat bersinar cemerlang Memajukan memajukan BUMD. BUMN-nya, waktu tapi itu ya. kemudian dinyatakan bersalah kan. Dan ada banyak hal yang bisa menunjukkan bahwa dia nggak bersalah. Iya. Karena itu dimaafkan oleh Pak Presiden. Prabowo presiden. Tapi kalau Hasto misalnya gimana? Kan jelas-jelas dia salah. Itu kan lebih karena rasa kasihan aja. Itu pertimbangan politis. Pertimbangan politis. Nah, sekarang kembali ke kasus ini, ya saya sih merasa bahwa saya setuju sama Deddy Warsa ini. Jadi Warsa Corbuzier. Dedinya pakai A, D-A-D-D-Y. Si Bapak Warsa ini kan mengatakan bahwa nggak pantas lah. Biarkan pengadilan berjalan. Ya salah tidaknya pengadilan yang menentukan. Berapa hukumannya adalah pengadilan menentukan. Anda nggak setuju, Anda bisa banding dan seterusnya. Iya. Biarkan hukum berjalan. Jangan maaf itu diobral begitu murah gitu ya Bang. Kalau memang Menurut bersalah saya sih ya jangan nggak usah nggak gitu ya. usah. Sebagai pembelajaran juga untuk publik. Kecuali ada alasan yang kuat ya. Hmm. Ya mungkin waktu itu Pak Egy Sujana bisa mengungkapkan alasan yang kita juga nggak pernah tahu jadinya. Kenapa dia akhirnya dimaafkan kan? Alasannya sakit Bang, kemanusiaan. Ya jadinya alasan sakit kan. Hmm. Iya. Kalau ini kan Roy sakit enggak? Tapi kan kalau itu kan Pak, sorry, Rismon. dimaafkannya sebelum pengadilan, Bang. Oh iya, masih iya, ada iya. ini ya. Gitu. Egy nih. Egy, Iya, Egy sebelum belum masuk. pengadilan. Jadi nggak gitu. perlu kayak ditarik. Iya, itu Ini kan juga belum pengadilan nih Rismon Iya. dan Oh, belum Iya. masuk ya? Roy. belum. Oh, belum P21 ya? Masih mengumpulkan bukti-bukti. Iya. Lama nih. Berarti masih ada, berarti Rismon mengajukan permintaan maaf masih logis dong, masih mungkin. Masih logis, mungkin. Masih mungkin. Hmm. Tapi kan sekarang jadinya semua bergantung kepada Pak Jokowi. Jokowi. Iya, iya. Makanya tadi dikatakan Pak Jokowi nggak usah lah memaafkan, biarkan itu semua diselesaikan di pengadilan. Dan saya setuju, Untuk Rismon, Tifa dan Roy. Iya untuk Rizal. Roy, Rizal sama Tifa. Ya, semua Kalau Rismon, Bang Ade, menurut Bang Ade? nggak sama. Menurut saya sama semua. Hmm. Harus diadili aja. Hmm. Karena argumennya menurut saya Anda benar tadi itu. Argumen Anda bahwa kan orang perlu tahu nih di Indonesia ini bahwa kalau Anda melakukan fitnah semacam itu, Anda mungkin terjerat dalam pasal pencemaran nama baik loh. Betul. Fitnah loh. Hmm. Pelajaran buat orang. Kalau orang akhirnya setiap kali diselesaikan dengan cara dimaafkan, menurut saya tidak ada efek jerah yang bisa ditimbulkan. Betul. Gitu. Jadi biar di medsos itu juga orang nggak seenak-enak udelnya ya nuduh orang ini itu tanpa Iya, berpikir akibatnya. memang. Walaupun kalau mereka emang kasusnya agak extraordinary ya. Udah ditunjukin bahwa Ya. UGM-nya aja udah ngomong ini ijazahnya Pak Jokowi, tetap aja nggak mau terima. Jadi Jadi emang keterlaluan Bang. Keterlaluan. Levelnya. karena keterlaluan itulah menurut saya setuju sama Mas Warsa ini. Udah diadili aja. Hmm. Jadi untuk yang sakit kayak Egy Sujana yang minta maaf ya oke lah karena udah tua sakit-sakitan demi kemanusiaan. Ya. Tapi yang lain apalagi dia mengatakan dirinya sebagai peneliti, jadi dia core-nya dalam kegaduhan ini. Memang logis kalau
prosesnya mending dijalanin aja lah. Ya. Kan Pak Jokowi juga pernah mengatakan, saya akan memaafkan siapapun, proses hukum jalan terus, pernah mengatakan seperti itu. Ya. Mungkin ya karena sudah enak juga ya, UGM udah ngomong ini, lab forensik TNI, Udah. Polri sudah mengatakan bahwa itu asli, tetap nggak diterima. Ya. Betul. Mas Warsa, ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Bang Ade? Oke, siap, cukup. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa, penonton Joglo TV. Kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.